Kalau yang kemarin, mohon maaf nih Mas Gibran, jebakan sampean buat Pak Mahfud itu ternyata tidak berlaku. Bolehlah ke Caimin berlaku, tapi ke Pak Mahfud nggak mempan, bos. Nah, yang kayak gini nih menurut gua ini nggak pantas ya dilakukan oleh seorang calon wakil presiden kepada calon wakil presiden lainnya. Kalau ngomongin soal pinteran, pakai skor, ya mendingan ikut lomba cerdas cermat, jangan debat kandidat. Karena inti dari debat kandidat itu digagas oleh wakil presiden, yang ternyata banyak jebakan Batman-nya gitu loh. Kenapa gue bilang banyak jebakan Batman-nya? Karena di sini ketiga calon menurut gue tampilnya ini cukup ya memuaskan lah, impresif kalau menurut gue. Jadi kalau ada hari ini yang masih framing yang satu lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus, menurut gue ya nggak kayak gitu. Karena tiga-tiganya ini punya kekuatan masing-masing, punya caranya masing-masing. Meskipun karena Gibran itu paling banyak nyiapin jebakan Batman, jadi dia kelihatan kemudian agak lebih menonjol. Yang sebenarnya itu menurut gue justru poin negatif ya. Kenapa? Karena dengan dia banyak jebakan kayak nanya soal SGEI gitu kan, atau SGAI atau gimana sih nyebutnya, ke siapa, Caimin, ini ingin sekedar Gibran itu kayak membuktikan bahwa Caimin itu nggak bisa apa-apa gitu loh, pengen menjatuhkan doang. Di mana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Nah, yang kayak gini nih menurut gua ini nggak pantas ya dilakukan oleh seorang calon wakil presiden kepada calon wakil presiden lainnya. Toh dalam debat ini kita bukan sedang adu cerdas cermat, nyari siapa yang unggul, lebih pintar dan lain-lain. Tapi dalam debat ini kita sebenarnya pengen mendengarkan bagaimana mengelaborasi gagasan itu dengan sangat baik. Siapa sih yang paling bisa mengelaborasikan gagasannya? Gagasannya itu lebih terukur atau tidak, bukan pinter-pinteran. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kalau ngomongin soal pinteran, pakai skor, ya mendingan ikut lomba cerdas cermat, jangan debat kandidat. Karena inti dari debat kandidat itu di gagasannya, bukan soal kemampuan menjawab istilah-istilah sulit atau menebak istilah-istilah sulit. Makanya kayak tadi aja gue masih bilang SGEI atau SGIE sih yang bener itu, atau SGEI ya. Ya itulah, gue aja masih puyeng. Apalagi waktu itu Caimin yang benar-benar lagi di atas panggung dan sedang dijebak. Tapi ya wis lah. Nah, bicara soal debat kemarin, part yang paling menarik menurut gua juga adalah ketika Mahfud MD itu menjawab pertanyaan jebakan dari Gibran. Jadi Gibran ini nggak cuma ngejebak Caimin kan, kita tahu, tapi juga ngejebak Pak Mahfud. Yang menariknya di sini adalah Pak Mahfud tidak terperangkap oleh jebakannya Gibran. Ketika ditanya bagaimana meregulasi carbon storage, ternyata Pak Mahfud tidak seperti yang diharapkan Gibran, akan tampak tidak bisa. Atau mungkin menanyakan balik, atau ngomong gak ngerti. Pak Mahfud tetap menjawab itu dengan solid kalau menurut gua. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur. Ketika dia menjelaskan proses pembuatan regulasi atau peraturan undang-undangan, mulai dari pembuatan naskah akademik, pembahasan, sampai kemudian undang-undang itu jadi.
yang prosesnya itu panjang banget, yang di sini semakin memperlihatkan kemampuan Pak Mahfud sebagai ahli hukum. Ketika banyak pendukung Gibran itu ngomong bahwa jawaban Pak Mahfud ini nggak nyambung, menurut gua nggak begitu. Justru jawabannya Pak Mahfud itu sangat nyambung dengan pertanyaannya Gibran. Kan Gibran jawabnya adalah bagaimana Bapak nanti meregulasi. Ya proses regulasinya kayak gitu. Ketika orang mau bikin undang-undang, dan itu bisa dicek kok sebenarnya, udah ada aturannya, aturan pembuatan perundang-undangan, yang stepnya itu udah, atau langkahnya itu udah dijelasin Pak Mahfud secara detail. Pas debat itu, nggak mungkin loh kita ini bikin undang-undang itu langsung jadi, tanpa ada proses naskah akademik, tanpa ada proses rapat dengar pendapat umum, artinya mendengarkan pendapatnya masyarakat. Nggak mungkin tanpa ada pendalaman, tanpa ada proses di parlemen, terus ujuk-ujuk ada undang-undang. Itu sih namanya bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Ketika kita ngomong harus ada aturan yang jadi seketika, dan itu juga yang disinggung oleh Pak Mahfud. Meskipun menurut gua Pak Mahfud tidak bermaksud untuk kemudian menjatuhkan balik Gibran, tapi dia hanya menjelaskan bahwa kalaupun Gibran diminta bikin undang-undang antariksa nasional, saat itu juga ya nggak mungkin kan langsung jadi, harus ada prosesnya. Nah, di sini yang kemudian menurut gua menunjukkan Pak Mahfud sebagai seorang pendekar hukum itu tahu banget bahwa undang-undang yang produknya ini kemudian menjadi aturan publik, menjadi aturan yang harus ditaati seluruh masyarakat, ini nggak bisa dikerjakan secara instan karena hasilnya pasti buruk. Nggak mungkin gitu kan, undang-undang ini cuman berdasarkan keinginan aja. Gue pengen bikin undang-undang soal makan lele, atau undang-undang soal pembuatan sendal, lalu ujuk-ujuk jadi. Ternyata ini salah. Nah, ini juga sebenarnya menjadi masalah selama ini. Banyak undang-undang itu yang dikebut, semacam dikebut semalam. Kayak waktu itu ada undang-undang, revisi undang-undang soal Mahkamah Konstitusi. Ternyata dibikinnya itu sangat cepat. Ya nggak sampai sebulan lah kira-kira dari awal pembahasan sampai disahkan. Ini akhirnya jadi undang-undang yang bermasalah juga. Poin-poin yang bermasalah di situ akhirnya bisa berpeluang merugikan masyarakat. Nah, ini yang ingin dihindari oleh Pak Mahfud. Makanya ketika Pak Mahfud ditanya soal undang-undang carbon storage, ya dijawabnya dengan proses. Harus ada naskah akademiknya, harus transparan semuanya, nggak ujuk-ujuk jadi. Karena gimana pun, undang-undang yang baik ini sejatinya adalah undang-undang yang kemudian tidak di judicial review atau kemudian tidak digugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita melihat, harus diakui, banyak banget undang-undang sampai hari ini itu yang masuk ke MK. Termasuk ya apa? Misalkan UU Pemilu yang kemarin rame soal batas minimal usia capres cawapres. Kalau undang-undang ini sebenarnya udah bagus, ya nggak mungkin kan di MK-kan atau digugat di MK. Dan harusnya proses penggugatan di MK itu pun juga sesuai dengan prosedur, tidak kemudian seperti yang kita ketahui. Dan hasil dari Mahkamah Kehormatan MK ada pelanggaran etik. Nah, ada peluang-peluang pelanggaran baru kemudian ketika undang-undang ini tidak dibikin sesuai dengan proses yang benar. Itu yang tidak diinginkan Pak Mahfud. Apalagi ketika ngomongin aturan-aturan yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Jelas ini nggak bisa serampangan. Karena ketika undang-undang atau aturan soal ekonomi masyarakat ini yang merupakan kepentingan salah satu paling mendasar dalam hidup masyarakat dibikin serampangan, dibikin asal-asalan, cepet-cepetan, ya kesejahteraan masyarakat jadi taruhannya. Sementara pemerintah itu punya kewajiban untuk berpihak kepada masyarakat, bukan kepada yang lain, bukan kepada golongannya sendiri, apalagi kepada bohir-bohir tertentu. Itu kan harus dihindari. Nah, itulah
yang ingin kemudian dicapai oleh Pak Mahfud. Aturan apapun ini harus menguntungkan publik. Justru gue bertanya-tanya, kenapa sih Mas Gibran kok ngebet banget gitu? Pak Mahfud atau mungkin dia sendiri gitu ya, ingin segera tahu gitu gimana soal regulasi carbon storage. Ada apa? Ada apa di balik itu? Kalau gua menduga, kemudian Mas Gibran ini masih terkungkung dalam tipikal bahwa kalau ada undang-undang atau keinginan membuat undang-undang harus segera terwujud. Kalau yang kemarin, mohon maaf nih Mas Gibran, jebakan sampean buat Pak Mahfud itu ternyata tidak berlaku. Bolehlah ke Caimin berlaku, tapi ke Pak Mahfud enggak mempan, bos. Nah, yang kayak gini nih menurut saya ini nggak pantas ya dilakukan oleh seorang calon wakil presiden kepada calon wakil presiden lainnya. Kalau ngomongin soal pinteran, pakai skor, ya mendingan ikut lomba cerdas cermat, jangan debat kandidat. Karena inti dari debat kandidat itu di gagasannya. Padahal bisa aja hal yang tertentu yang memang semestinya misalkan diundang-undangkan, terus kemudian tidak terwujud, artinya undang-undangnya tidak selesai, ya itu biasa aja dalam proses. Artinya yang semestinya ada, itu belum tentu sesuai dengan kebutuhannya juga. Soal urgensinya, soal kepentingan, ini juga ditimbang gitu. Oke lah, kita pengen misalkan, gue ulangi lagi, ada undang-undang ngomongin soal pembuatan wajan, misalkan, dianggap ini hal yang penting, tapi ternyata ketika dalam pembahasannya, penyusunan naskah akademik ini tidak ditemukan logika yang pas ngomongin soal undang-undang ini, soal undang-undang pembuatan wajan. Ya akhirnya harus dicari dan digali. Kenapa kemudian pembuatan wajan itu benar-benar penting, bukan sekadar asumsi. Nah, dari Mas Gibran yang pengen banget kemudian ada undang-undang carbon storage segera dilakukan, ini ada apa? Apakah dia memang pengen dan menganggap penting soal carbon storage itu? Yang sayangnya ini tidak dijelaskan juga dengan baik oleh dia. Alasannya di debat yang ini membuat publik akhirnya memandang ya memang pertanyaan itu cuma jebakan doang gitu buat Pak Mahfud, yang ternyata Pak Mahfud ini tidak terjebak. Apakah Mas Gibran udah punya sebenarnya naskah akademiknya? Ya ungkap aja gitu loh, kalau emang udah ada. Atau sebenarnya memang simply Mas Gibran ini nggak tahu cara menyusun undang-undang, makanya nanya ke Pak Mahfud. Dan kalau itu tujuannya, Pak Mahfud sudah menjelaskan dengan baik, jadi udahlah, udah kelar di situ. Berhubung kemudian masih banyak debat-debat yang lain di depan, gue sih yakin ya Pak Mahfud ini akan tetap menjadi Pak Mahfud. Artinya orang yang penuh dengan pengalaman, orang yang penuh dengan ide dan gagasan, orang yang penuh dengan kesantunan. Jadi banyak orang pintar itu terus kemudian tidak santun. Tapi kalau Pak Mahfud menurut gua, dia dengan segala ilmu dan pengalamannya tidak membuat dia jumawa. Dia tidak mudah merendahkan orang lain. Itu terbukti bagaimana Pak Mahfud dengan sabar gitu menanggapi pertanyaan Mas Gibran. Dan dia menjelaskan dengan sangat hati-hati, dengan sangat bagus. Jadi apapun yang terjadi nanti di debat selanjutnya, mari kita tunggu. Kalau yang kemarin, maaf nih Mas Gibran, jebakan sampean buat Pak Mahfud itu ternyata tidak berlaku. Bolehlah ke Caimin berlaku, tapi ke Pak Mahfud nggak mempan, bos. Dan yang terakhir, dari debat kemarin kita tahu komitmen Pak Mahfud sudah jelas, ingin menambal kebocoran ekonomi dengan hukum. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.